pengertian biaya. Apa sih biaya itu? Biaya yaitu aliran sumber daya keuangan atau lainnya yang dihitung dalam satuan moneter yang dikeluarkan untuk membeli atau membayar persediaan, jasa, tenaga kerja langsung maupun tenaga kerja tidak langsung, produk-produk, peralatan atau barang-barang lainnya yang digunakan untuk keperluan bisnis atau memproduksi barang dan jasa. Selanjutnya di sini ada unsur-unsur biaya, yaitu yang pertama ada bahan baku, ada tenaga kerja langsung maupun tenaga kerja tidak langsung, ada overhead pabrik. Selanjutnya ada biaya admin pemasaran dan biaya admin umum. Selanjutnya yaitu ada klasifikasi biaya. Yang pertama itu ada biaya pabrikasi. Apa sih biaya pabrikasi itu? Bisa disebut dengan manufacturing atau mengubah bahan baku menjadi produk jadi melalui usaha tenaga kerja dan pemakaian perlengkapan produksi. Perdagangan dalam biaya pabrikasi ini adalah pemasaran produk dalam bentuk jadi yang diperoleh dari perusahaan lain. Dan selanjutnya ini ada biaya perusahaan dagang. Pada perusahaan dagang ini, biaya produk adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli barang dagangan dan kemudian menyediakannya kembali untuk dijual. Nah, biaya pembelian barang dagang ini kemudian dimasukkan ke dalam akun persediaan sampai biaya tersebut ditandingkan dengan pendapatan sebagai biaya penjualan. Nah, kemudian ketika barangnya dibeli, biaya pembelian dicatat sebagai aktiva pada neraca dalam akun persediaan barang dagangan atau disebut dengan merchandise inventory. Akun atau rekening ini meliputi semua barang dagangan yang dibeli untuk dijual kembali yang belum terjual pada akhir periode. Nah, selanjutnya ada perusahaan jasa. Perusahaan jasa ini biaya produknya itu meliputi biaya tenaga kerja, keperluan kantor, dan biaya lainnya yang berkaitan langsung dengan penyerahan jasa kepada pelanggan atau klien. Nah, dalam industri jasa ini tidak ada persediaan produk karena dia berupa jasa, bukan menjual barang atau menyediakan barang gitu. Dan semua biaya ini berhubungan dengan periode waktu di mana biaya tersebut itu dipakai. Pada akhir periode akuntansi ini, beberapa jasa biasanya ini tidak rampung karena pendapatan yang diharapkan dari jasa tersebut itu harus ditaksir karena merupakan sebuah aset. Selanjutnya ada biaya perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan, yaitu merupakan biaya yang berkaitan dengan proses manajerial dalam mengatur kegiatan perusahaan agar berjalan efektif dan efisien. Biaya perencanaan ini digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran. Dan biaya pengendalian ini berfungsi untuk memantau serta membandingkan realisasi dengan rencana agar ketika ada penyimpangan itu dapat dikoreksi. Sedangkan biaya pengembalian keputusan itu digunakan sebagai dasar dalam memilih alternatif tindakan yang paling menguntungkan. Nah, selanjutnya di sini ada biaya langsung. Biaya langsung merupakan biaya yang dapat diidentifikasi secara langsung dan jelas dengan suatu produk, proyek, atau aktivitas tertentu, seperti biaya bahan baku dan upah tenaga kerja langsung, sehingga mudah ditelusuri dan dialokasikan secara tepat. Selanjutnya yaitu ada biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung adalah biaya bersama terhadap objek biaya, sehingga tidak dapat ditelusuri secara langsung ke objek biaya tersebut. Nah, biaya tidak langsung itu disebut sebagai biaya bersama. Dan selanjutnya itu ada biaya terkendali dan tidak terkendali. Biaya terkendali adalah biaya dalam sebuah pusat pertanggungjawaban yang dapat memengaruhi secara signifikan atau meninjau pusat pertanggungjawaban selama rentang waktu tertentu. Dan biaya tak terkendali adalah setiap biaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh manajer sebuah pusat pertanggungjawaban dalam rentang waktu tertentu. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait pola perilaku biaya. Pola perilaku biaya sendiri terbagi menjadi 3, yaitu ada biaya tetap, biaya variabel, dan biaya campuran atau semi variabel. Biaya tetap sendiri adalah biaya yang jumlah totalnya tetap sama meskipun terjadi perubahan volume kegiatan ataupun tingkat produksi.
Namun, biaya tetap persatuan akan berubah karena dipengaruhi oleh perubahan volume aktivitas tersebut. Biaya tetap sendiri diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama ada committed cost. Committed cost ini adalah biaya yang tidak dapat dihilangkan secara instan karena dikeluarkan untuk memelihara fasilitas dasar. Contohnya seperti biaya sewa, biaya tarif pajak, dan juga biaya asuransi. Yang kedua ada policy and manage cost. Nah, biaya kebijakan atau policy cost itu dikeluarkan dalam menegakkan kebijakan manajemen, contohnya seperti skema perumahan untuk karyawan. Sedangkan biaya terkelola atau manage cost dikeluarkan untuk menjamin kelangsungan operasi perusahaan, contohnya seperti biaya layanan staff. Dan yang terakhir ada discretionary cost. Nah, ini tuh merupakan biaya yang tidak terkait dengan operasi, dapat dikendalikan oleh manajemen dan terjadi atas kebijaksanaan manajemen. Contohnya itu seperti biaya riset dan pengembangan atau R&D dan juga biaya CSR. Yang kedua ada biaya variabel. Nah, biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya itu berubah sesuai dengan banyaknya barang yang diproduksi. Di mana semakin besar jumlah produksi, maka semakin besar pula biaya variabelnya, dan juga sebaliknya. Nah, namun biaya variabel per unit itu akan tetap sama. Nah, biaya variabel sendiri juga diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama itu ada engineered variable cost. Nah, biaya ini adalah biaya yang berkaitan dengan adanya hubungan fisik tertentu atas suatu penilaian kegiatan. Nah, umumnya seluruh biaya variabel itu termasuk ke dalam engineered cost. Sehingga biaya ini tuh harus berubah sesuai nilai masukan ataupun pengeluarannya. Seperti contohnya biaya pemakaian bahan baku. Yang kedua ada discretionary variable cost. Nah, biaya ini adalah biaya variabel yang timbul karena kebijakan atau keputusan manajemen, sehingga besar kecilnya itu tergantung tingkat aktivitas dan keputusan manajemen juga. Nah, contohnya sendiri itu ada biaya promosi yang berbasis penjualan dan juga biaya kemasan tambahan karena strategi pemasaran. Dan yang ketiga ada biaya variabel tetap, biaya variabel bertahap. Nah, biaya ini adalah biaya yang berubah mengikuti tingkat aktivitas, tetapi kenaikannya itu tidak kontinu, melainkan melonjak pada tingkat aktivitas tertentu atau bertahap. Contohnya sendiri itu seperti biaya sewa alat tambahan saat kapasitas tertentu belum tercapai, dan biaya lembur setelah jam produksi normal tercapai. Pola perilaku biaya yang terakhir yaitu biaya campuran atau semi variabel. Nah, biaya campuran atau biaya semi variabel memiliki sifat biaya tetap dan juga biaya variabel karena adanya komponen variabel dan tetap di dalamnya. Nah, biaya campuran ini contohnya itu yang pertama ada biaya telepon. Nah, karena biasanya biaya telepon itu terdiri dari komponen seperti sewa saluran dan biaya langganan tetap, serta biaya variabel yang dibebankan per menitnya. Yang kedua ada biaya pengiriman, di mana biaya pengiriman ini memiliki komponen tetap, biaya penyusutan truk DOF, komponen variabel, biaya bahan bakar. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait akuntansi belanja. Nah, belanja dalam lingkungan akuntansi komersial didefinisikan sebagai arus keluar dari aset atau segala bentuk penggunaan aset yang terjadi selama periode tertentu yang berasal dari produksi barang, penyerahan jasa, atau aktivitas lain yang terjadi. Dalam akuntansi pemerintahan sendiri, belanja adalah pengeluaran bendahara umum negara atau daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah. Nah, pengertian ini sendiri tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait klasifikasi belanja. Nah, dalam akuntansi komersial sendiri kita mengenal yang namanya beban langsung dan beban tidak langsung. Nah, yang pertama itu ada beban langsung. Beban langsung itu adalah beban yang timbul terkait penjualan barang dan jasa, atau dikenal sebagai beban pokok penjualan, cost of goods sold, untuk perusahaan yang menjual barang, atau beban jasa, cost of service, untuk perusahaan yang menyediakan jasa.
Sedangkan beban tidak langsung adalah beban yang tidak berhubungan secara langsung dengan kegiatan penjualan atau biasa disebut beban umum dan administrasi. Nah, sedangkan dalam akuntansi pemerintahan sendiri itu juga terbagi menjadi dua, yaitu belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah. Belanja pemerintah pusat adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan negara, pelaksanaan program dan kegiatan nasional, serta penyediaan pelayanan publik guna mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Contohnya sendiri itu yaitu belanja pelayanan umum, belanja pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, perumahan dan pemukiman, kesehatan, pariwisata, dan kebudayaan, agama, dan juga ada pendidikan. Nah, yang kedua untuk belanja pemerintah daerah. Belanja pemerintah daerah adalah belanja yang dilaksanakan untuk menjalankan program dan kegiatan pemerintah daerah yang dianggarkan pada belanja SKPD. Nah, contoh belanjanya itu ada belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait pengakuan belanja. Nah, dalam terminologi akuntansi komersial sendiri, belanja itu bisa disebut sebagai beban atau expense. Nah, belanja sendiri itu harus diakui apabila suatu entitas sudah memperoleh manfaat ekonomi walaupun entitas tersebut belum melakukan pembayaran. Nah, ini itu dilakukan jika menggunakan basis akrual. Nah, penerapan di lingkungan akuntansi pemerintahan di Indonesia sendiri ini berbeda karena pemerintah masih menggunakan cash toward accrual. Nah, berdasarkan sumber dana asal yang digunakan untuk pelaksanaan belanja tersebut, pengakuan belanja sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu pengeluaran belanja melalui rekening kas umum negara atau daerah diakui ketika terjadi arus kas keluar dari rekening tersebut. Dan yang kedua, pengeluaran belanja melalui kas di bendahara pengeluaran harus diakui pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan atau dengan kata lain ketika SPJ pengeluaran dinyatakan nihil. Pengakuan dan pembebanan biaya, matching principle dan cost allocation. Yang pertama, matching principle atau prinsip pencocokan. Mengharuskan biaya diakui bersamaan dengan pendapatan yang dihasilkannya untuk menghitung laba bersih secara realistis. Prinsip ini mencegah distorsi laporan keuangan seperti mengakui pendapatan tanpa biaya terkait. Biaya diakui ketika memenuhi kriteria, yaitu dikonsumsi dalam periode tersebut atau memberikan manfaat ekonomi masa depan. Biaya masa depan dicatat sebagai aset, misalnya depresiasi, sedangkan biaya saat ini langsung dibebankan. Lalu pembebanan biaya, cost allocation, dilakukan secara rasional dan sistematis seperti alokasi overhead berdasarkan aktivitas produksi atau depresiasi aset tetap. Untuk biaya tidak langsung, gunakan metode seperti basis jam kerja atau unit produksi agar sesuai dengan pendapatan. Lalu ada metode estimasi biaya yang terdiri dari 4 metode. Yang pertama, metode Hacklow. Metode ini memilih data aktivitas tertinggi dan terendah untuk menghitung biaya variabel per unit dengan rumus B sama dengan YT min YR per XT min XR, di mana YT dan XT adalah biaya dan aktivitas tertinggi, serta YR dan XR yaitu terendah. Biaya tetap kemudian dihitung sebagai A sama dengan YT min B kali XT. Metode sederhana ini akurat jika data ekstrim representatif meski rentan outlier. Yang kedua yaitu metode scatterplot. Metode scatterplot memvisualisasikan data biaya terhadap aktivitas pada grafik, lalu menggambar
garis tren mata untuk estimasi visual biaya tetap, dan variabel kemiringan. Pendekatan ini subjektif tapi berguna untuk mendeteksi pola non-linear sebelum metode kuantitatif. Lalu metode akun analisis relevan. Akun analisis melibatkan penilaian subjektif akun biaya oleh manajer, mengklasifikasikan sebagai tetap, variabel atau semi variabel berdasarkan pengetahuan operasional. Metode ini cepat dan mengintegrasikan wawasan praktis meski bergantung pada judgement individu. Dan yang terakhir yaitu metode direferensial. Metode direferensial membandingkan perubahan biaya antar periode aktivitas berbeda untuk isolasi biaya variabel. Mirip dengan Hayek Law, tapi yang ini tuh menggunakan multiplane pasang data, cocok untuk data terbatas, menghasilkan persamaan yaitu Y sama dengan A plus BX untuk prediksi biaya masa depan.